Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kim dalam online experience Gracia Community Prokerto kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung untuk teman-teman baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen yang sudah setia menyaksikan tayangan kami selama ini. Semoga tayangan kami bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Teman-teman, di akhir bulan Februari ini, angka pasien COVID-19 ini masih cukup tinggi. Tapi kita juga harus bersyukur karena angka kesembuhan pun juga tinggi. Jadi, mari kita tetap dukung upaya pemerintah dalam memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ini dan jangan kendor. Karena pandemi COVID-19 ini semakin dekat dengan kita. Mungkin ada tetangga, teman, saudara, atau bahkan keluarga kita sendiri yang terkena. Makanya kita jangan mencibir atau membuli, tapi kita terus mendukung agar semuanya bisa kembali beraktivitas lagi seperti biasanya. Jadi jangan panik, tapi juga jangan meremehkan. Sebentar kita akan menyaksikan GCC Band Prokerto yang akan menyanyikan sebuah lagu dan dilanjutkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Rudi dari Cilacap, yang pastinya akan memberkati kita semua. Teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay terus di channel kami dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Berkatmu turun atas
Salam jumpa Bapak Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online kali ini. Dan saya Pendeta Rudi dari Cilacap mengucapkan terima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh GCC Purwokerto. Terima kasih kepada Ibu Louis dan Pak Yason yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan kali ini. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, tema kita pada saat ini adalah tanduk keselamatan. Mari coba kita lihat di dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ini adalah nyanyian syukur Daud. Ayat 1 sampai dengan yang keempat dari Mazmur 18. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Ayat yang keempat, "Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ini adalah pengakuan Daud tentang Allah, bagaimana Allah dalam hidup Daud. Dan Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah bukit batuku, kubu pertahananku. Ada beberapa sebutan yang Daud ungkapkan lewat pengakuannya. Dan salah satu ungkapan pengakuan Daud terhadap Tuhan, dia katakan Tuhan itu adalah tanduk keselamatanku. Tanduk keselamatanku. Nah, kalau kita berbicara tanduk keselamatan, maka tanduk itu adalah lambang kekuatan. Tanduk itu adalah lambang kekuatan. Seperti ungkapan dari Daud pada ayat yang kedua, ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku." Kekuatanku. Sehingga tadi dikatakan bahwa Tuhan itu adalah tanduk keselamatanku. Nah, kalau kita baca di dalam Bilangan 23, mari coba kita lihat dalam Bilangan 23 ayat yang ke-22, itu dikatakan tentang tanduk keselamatan atau tanduk. Tanduk itu adalah ayat 22 dari Bilangan 23. Dikatakan demikian, "Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan." Tanduk kekuatan lembu hutan. Gambaran Allah yang begitu hebat, gambaran Allah yang begitu punya kuasa yang besar. Sehingga Daud merasakan kuasa Allah yang demikian besar itu dalam kehidupan yang secara akal Daud tidak mungkin. Karena Daud begitu banyak orang yang memusuhi dia. Bahkan kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya pada bagian terakhir, dan dari tangan Saul. Artinya musuh yang terbesar dalam kehidupan Daud adalah Saul. Banyak perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan Daud, tapi Tuhan berperkara. Tuhan melepaskan Daud. Dan Daud mengatakan Tuhan itu adalah tanduk keselamatan. Yang seperti tadi saya katakan, tanduk itu berbicara tentang kekuatan. Jadi kalau tanduk keselamatan itu adalah kuasa yang berkekuatan besar. Kuasa yang berkekuatan besar untuk keselamatan. Dalam hal ini, Daud mengucap syukur karena begitu besar kuasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan Daud, yang secara jasmani, secara akal pikiran dari Daud, tidak mungkin aku bisa lolos dari semuanya ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ini pelajaran bagi kita. Ayat yang keempat dari Mazmur 18 itu berkata, "Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Terpujilah Tuhan. Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ketika kita ada sampai dengan saat ini dalam pemeliharaan Tuhan, kita tidak bisa menyombongkan diri. Kita tidak bisa berkata bahwa segala sesuatu itu karena faktor kebetulan, atau karena kekuatan kita, atau karena segala yang kita punya itu yang menjadi kekuatan kita. Tidak. Daud
memiliki hati yang jauh seperti itu. Daud mengakui ada kekuatan besar yang menyelamatkan dia. Sehingga dia berkata, terpujilah Tuhan, Allahku, terpujilah Tuhan. Itu menunjukkan kepada kita pelajaran untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Allah yang punya kekuatan besar, melindungi kita, menjaga kita, memampukan kita boleh ada sampai dengan saat ini karena kekuatan besar yang dari Tuhan, sebab Dia adalah tanduk keselamatan. Nah, kalau kita melihat tentang tanduk keselamatan, tadi tanduk itu berbicara tentang kekuatan besar, sementara keselamatan dalam konteks perjanjian lama itu selalu berhubungan erat dengan jasmani. Jadi keselamatan yang dimaksud di dalam perjanjian lama itu berkaitan dengan jasmani. Bisa lolos dari musuh, mereka mengatakan itu keselamatan. Bebas dari penyakit, itu juga keselamatan. Atau selamat dari kematian, itu juga keselamatan. Atau mungkin hasil panen yang tidak mengalami kerusakan atau tidak mengalami diserang oleh belalang, kalau mereka menyebut pada saat itu belalang. Kalau sekarang hama penyakit tanaman. Dan mereka memperoleh hasil panen yang melimpah. Mereka berkata itulah keselamatan. Jadi keselamatan dalam konteks perjanjian lama adalah keselamatan yang berkaitan dengan jasmani. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tentu ingat bagaimana bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan. Mereka berkata, Allah itu kekuatan dan keselamatan mereka karena mereka selamat. Selamat dari apa? Dari perbudakan. Dari perbudakan. Dari penganiayaan secara fisik mereka lelah sebagai budak. Dan mereka berkata Tuhan itu keselamatan. Begitu pula dengan bangsa Israel yang lolos dari kematian anak sulung ketika kematian anak sulung terjadi pada bangsa Mesir ketika mereka mengalami tulah yang ke-10. Sehingga di mana-mana ada tangisan, pada malam itu ada tangisan, tetapi pada kemah-kemah tempat kediaman orang Israel yang pada palang pintunya itu ada darah, sembelihan darah dari domba yang dioleskan pada palang pintu dan mereka lolos dari kematian jasmani ya, kematian. Mereka lolos dari kematian anak sulung dan mereka berkata keselamatan dari Tuhan. Tetapi kalau kita mau menggeser tanduk keselamatan dalam perjanjian lama kepada perjanjian baru karena kita hidup pada perjanjian baru, tentu konteksnya berbeda Bapak Ibu. Dan ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita menjadikan rema dalam kehidupan kita. Iman percaya kita ini tahu betul bahwa Tuhan adalah tanduk keselamatan. Lukas 1 ayat 68 sampai dengan ayat yang ke-69. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat 68 sampai dengan 69 ini adalah kembali tentang nyanyian pujian. Kalau tadi nyanyian syukur Daud, sekarang nyanyian pujian Zakaria, seorang imam. Ayat 67 berkata demikian, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. Ayat 68 sampai dengan ayat yang ke-69 kita coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Saya ulang Bapak Ibu ya pada bagian terakhir supaya kita memahami betul ya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Memang tidak disebut siapa ini, tetapi kita sudah tahu yang ditumbuhkan itu sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Kita tahu yang dimaksud ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, Dia adalah tanduk keselamatan. Dia adalah tanduk keselamatan. Jadi tanduk keselamatan di dalam perjanjian baru seperti nubuat dari Imam Zakaria ini, tanduk keselamatan itu berbicara tentang juru selamat. Juru selamat yang pada ayat yang ke-77 dikatakan demikian.
Jadi kita coba mempelajari keselamatan dalam konteks perjanjian lama dan keselamatan dalam konteks perjanjian baru. Ayat 77 berkata, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Kalau Bapak Ibu lanjutkan pada ayat 78, ini berbicara tentang rahmat, kemurahan Tuhan. Ayat 78 berkata, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dari mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Wah, indah sekali Bapak Ibu. Indah sekali. Ini nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah tanduk keselamatan, tapi dalam konteks keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Dia adalah tanduk keselamatan. Dia mengampuni dosa-dosa kita supaya kita mengalami keselamatan jiwa kita. Dan ini adalah rahmat belas kasihan Tuhan kepada manusia, karena manusia tidak bisa memperoleh keselamatan dirinya. Manusia sudah jatuh dalam dosa, maka butuh tanduk keselamatan, butuh satu kekuatan yang menyelamatkan manusia. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita, dialah tanduk keselamatan. Jadi kalau tadi dikatakan tanduk itu adalah lambang dari kekuatan yang besar. Kalau tanduk keselamatan maka artinya kekuatan besar yang menyelamatkan. Kalau dalam konteks bangsa Israel, keselamatan itu bersifat jasmani badania. Selamat dari musuh, selamat dari kematian, selamat dari sakit penyakit, selamat dari serangan belalang, hasil panen melimpah. Itu, tapi kita lihat tanduk keselamatan di dalam Kristus Yesus itu berdasarkan pengampunan dosa-dosa kita. Kita nggak mampu untuk menghapus dosa kita, Bapak Ibu. Jadi butuh satu pribadi yang tidak berdosa. Butuh satu pribadi yang darahnya tidak tercemar oleh dosa, yang bisa menghapus dosa kita. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya Dia adalah tanduk keselamatan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tanduk keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa. Kita harus menyadari, Bapak, Ibu, dosa kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Artinya apa? Kita bukan milik kita lagi. Sama seperti sesuatu barang yang kemudian dibeli, maka itu menjadi milik si pembeli. Demikian juga dengan hidup kita, ketika Tuhan membeli kita dan harganya lunas dibayar, kita bukan milik kita lagi. Artinya apa? Itu kekuatan besar yang menyelamatkan. Itu adalah tanduk keselamatan dalam konteks perjanjian baru. Kita diselamatkan, Bapak Ibu. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan kepada kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kita tidak mampu membeli keselamatan itu, yang nilai harganya sangat mahal dan tidak mungkin kita balas dengan perbuatan baik. Hanya darah Kristus yang berkenan di hadapan Allah Bapa dan menyatakan sah sebagai penebus dosa manusia. Kita hormat kepada Dia, sebab Dia adalah Tuhan, tanduk keselamatan kita. Jadi kalau kita lihat, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita mencoba merefleksikan hidup kita dalam masa-masa yang demikian sukar ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku kasih Tuhan. Penderitaan badania sangat mungkin itu terjadi bagi orang benar. Tetapi tidak untuk kehilangan keselamatan jiwanya yang kekal itu. Tidak mungkin kita mengorbankan iman kita, keselamatan jiwa kita, hanya untuk kehidupan yang sementara ini yang terbatas waktunya. Tidak mungkin, Bapak Ibu.
Tidak mungkin kita mengorbankan iman percaya kita. Apalagi kalau kita melihat kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Dia adalah tanduk keselamatan kita. Sekali lagi, tanduk keselamatan itu adalah kekuatan besar yang menyelamatkan kita. Kalau dalam konteks orang Israel, keselamatan itu adalah keselamatan yang bersifat badani, jasmani. Tapi bagi kita, lebih dari itu Bapak Ibu. Keselamatan jiwa kita. Jiwa inilah yang berharga di mata Tuhan. Jiwa inilah yang kekal. Sehingga kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 18, seperti tadi saya katakan, penderitaan badani sangat mungkin itu terjadi bagi orang benar. Sangat mungkin. Dalam keadaan semacam ini sangat mungkin penderitaan terjadi pada orang benar. Tapi bukan berarti kita merelakan kehilangan keselamatan itu. Sebab Dia adalah Tuhan, tanduk keselamatan kita. Roma 8 ayat 18 berkata, penderitaan yang sekarang ini kita alami tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang nanti akan kita terima. Kemuliaan yang kita terima itu adalah kemuliaan karena kita hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk batas waktu yang tidak ada batasnya. Kalau sekarang ini ada batas waktunya, kenapa harus kita korbankan iman untuk sesuatu hal yang sangat terbatas ini? Kita bertahan dalam penderitaan ini. Kita bertahan dalam iman. Kita sangat percaya bahwa Tuhan memegang tangan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab Dia tanduk. Bukan hanya tanduk keselamatan, tapi keselamatan bagi kita. Dia adalah tanduk keselamatan bagi kita. Bukan hanya tanduk untuk keselamatan jasmani kita. Kalau kita ada sampai dengan saat ini Bapak Ibu, itu bukan, nilainya jauh lebih penting keselamatan jiwa kita. Kita bertahan dalam iman. Seperti Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga dengan Zakaria, nyanyian pujian, pengagungan bagi Dia, bahwa Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa. Dia tanduk kekuatan, tanduk keselamatan bagi Zakaria, bagi Daud yang merasakan kekuatan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi nilai keselamatan jiwa kita itu adalah nilai yang melebihi segala-galanya, melebihi nilai yang bersifat fana. Mari coba kita lihat supaya kita mengerti bahwa Dia adalah tanduk keselamatan yang menyelamatkan jiwa kita. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Kita coba pelajari Bapak Ibu. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Dikatakan demikian. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh melebihi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wah, luar biasa ini. Saya sangat senang karena saya sangat diberkati dengan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-7 ini. Ada pengharapan. Pengharapannya adalah kita dimuliakan. Kita diberikan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Tentu ini kita peroleh bukan dengan cara yang sangat mudah. Tapi perlu perjuangan. Ayat yang ke-6 berkata, bergembiralah akan hal itu. Akan apa? Akan kesukaran-kesukaran dan penderitaan bergembiralah. Seperti Daud mengatakan di dalam Mazmur 18 ayat yang keempat tadi berkata, terpujilah Tuhan. Dan sekarang 1 Petrus 1 ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh, bukan satu ya, oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian iman percaya kita.
Kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi perlu pembuktian Bapak Ibu. Dan pembuktiannya melalui penderitaan. Perlu Bapak Ibu renungkan, tidak ada cara lain untuk membuktikan iman percaya kita selain lewat kesukaran hidup kita. Tuhan baru tahu bahwa betul murni iman percaya kita. Bahwa betul iman percaya kita teguh dalam Tuhan. Bukan dalam keadaan baik. Kalau dalam keadaan baik orang bisa saja jatuh. Bisa saja jatuh. Tidak sedikit Bapak Ibu dan Saudaraku anak Tuhan yang diberkati Tuhan dan kemudian meninggalkan Tuhan karena terlena dengan berkat. Tapi penderitaan, kesukaran adalah cara Tuhan untuk memurnikan kemurnian iman percaya kita. Kembali kepada konteks tadi, dia adalah tanduk keselamatan. Tuhan Yesus Kristus itu adalah tanduk keselamatan. Artinya sesuatu yang punya kekuatan yang sangat besar, tanduk itu punya kekuatan yang sangat besar untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita. Jadi nilai keselamatan seperti yang diungkapkan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-7 ini memurnikan iman percaya kita. Dan kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita mengalami penderitaan. Sebab itu adalah cara Tuhan untuk mengetahui apakah iman kita murni atau tidak. Sampai pada akhirnya pada bagian yang terakhir, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ini yang menjadi pengharapan bagi kita. Dan semua kita pasti yakin dan percaya merindukan hari itu. Suatu hari nanti kita akan berjumpa muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita dimuliakan, memperoleh kehormatan pada hari Yesus Kristus. Kita bertahan dalam penderitaan ini. Tidak mungkin kita mengorbankan iman percaya kita untuk sesuatu hal yang sangat fana, yang sangat terbatas waktunya. Kita akan bertahan sampai akhirnya kita memperoleh keselamatan jiwa kita. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah tanduk keselamatan. Tidak ada keselamatan di nama lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita ingat bagaimana korban Dia. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus dan harganya sudah lunas dibayar. Hidup saya, hidup Bapak Ibu dan Saudaraku bukanlah milik kita lagi, tetapi Kristus yang memiliki hidup kita. Jika Kristus memiliki hidup kita, kita yakin dan percaya Tuhan peduli kepada kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Demikian juga dengan kita bertanggung jawab atas iman percaya kita, supaya kita bertahan dalam masa-masa yang begitu sukar ini. Tidak mungkin kita mengorbankan iman untuk sesuatu hal yang fana. Sebab nilai keselamatan, firman Tuhan berkata, melebihi emas yang fana. Kita percaya Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup kita tetap di dalam Tuhan. Sehebat apapun kesukaran yang terjadi dalam hidup kita, yakinlah dan percaya, Tuhan ada bersama dengan kita, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab Dia adalah tanduk keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu mempersiapkan diri, hati dan pikiran, dan juga bisa mengambil roti serta anggur atau pengganti dari roti dan anggur. Mari sama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan berdoa terlebih dulu untuk perjamuan kudus ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah kami dengar dan pikiran kami telah menangkap, hati kami siap untuk menumbuhkan Tuhan dan menggerakkan kehidupan kami ini untuk seturut dengan kebenaran firman Tuhan dan mengaku bahwa Engkau Tuhan, tanduk keselamatan jiwa kami Tuhan. Penderitaan badani dan itu mungkin terjadi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Engkau Tuhan. Tetapi keselamatan jiwa kami tidaklah kami korbankan untuk hal-hal yang sementara ini Tuhan. Kami tetap berteguh, kami tetap hidup dalam Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih pada tangan kami ini ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh Tuhan yang sebentar akan kami makan dan minum untuk mengingat Engkau Tuhan, korban-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Dan sekarang kita ambil cawan kecil, gelas kecil ini yang berisi anggur sebagai lambang darah Tuhan. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita letakkan di dada kita. Dia bukan saja Tuhan, bukan saja Allah bagi kita, tetapi dia adalah sahabat kita, kekasih jiwa kita, pribadi yang mengenal kehidupan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kecil ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum darah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur buat saat ini Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk beribadah, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kuasa-Mu Tuhan, dan menikmati berkat-berkat kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami dalam masa-masa yang begitu sukar ini. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang mengasihi kami. Dia memberkati kita dan juga melindungi kita. Dia adalah Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala penyertaan-Mu Tuhan, buat segala berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan yang terus berjuang untuk melawan virus corona ini yang saat ini tengah dalam program vaksinasi. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan mensukseskan program vaksinasi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada ibadah online berikutnya. Kasih Tuhan menyertai kita. Amin. Saya ucapkan terima kasih untuk tim GCC Band Prokerto serta Bapak Pendeta Rudi untuk firman Tuhannya yang sangat memberkati kita semua. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah setia memberikan persembahan selama ini. Kiranya Tuhan akan memberkati segala usaha yang dikerjakan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan selanjutnya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang akan memberikan persembahan bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja atau bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, mari kita tetap dukung protokol kesehatan yang ada dengan cara berpergian menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan yang pastinya menghindari kerumunan.
Sayangi diri Anda, teman-teman, dan keluarga Anda. Saya Kim, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.